Berdasarkan asalnya atau sumber serbuk sari yang terjadi pada peristiwa penyerbukan, kita bisa membedakan 4 macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar atau hibridisasi. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah ketika serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunganya sendiri. Jadi serbuk sarinya berasal dari bunga ini sendiri, kemudian jatuh atau menyerbuki kepala putik dari bunga ini sendiri. Ini dinamakan penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga artinya serbuk sari dari satu bunga yang masih dalam satu pohon yang sama jatuh ke kepala putik bunga lainnya dari pohon itu sendiri. Jadi dari bunga yang ini misalnya serbuk sarinya jatuh menyerbuki bunga yang ini. Demikian dinamakan penyerbukan tetangga. Penyerbukan silang adalah penyerbukan ketika serbuk sari dari satu pohon yang merupakan dalam varietas yang sama menyerbuki bunga dari pohon lain. Misalnya bunga dari sini serbuk sarinya jatuh ke putik bunga yang ada di pohon sebelah sini. Perhatikan bahwa varietas dari kedua tanaman ini adalah sama. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang berbeda varietas menyerbuki bunga lainnya. Misalnya ini bunga dari sini serbuk sarinya jatuh ke bunga yang ini. Kita lihat bahwa keduanya merupakan dari varietas yang berbeda. Penyerbukan bastar disebut juga dengan penyerbukan hibrid. Untuk terjadinya proses penyerbukan diperlukan perantara penyerbukan atau agen yang membantu terjadinya penyerbukan. Apa saja pembantu atau perantara proses penyerbukan? Yang pertama adalah serangga. Penyerbukan yang dibantu oleh serangga ini dinamakan entomogami. Serangga membantu proses penyerbukan pada bunga dikarenakan bunga memiliki nektar atau madu yang merupakan makanan dari serangga tersebut. Perantara penyerbukan yang kedua adalah angin. Proses penyerbukan yang dibantu oleh angin ini disebut juga anemogami. Tanaman dengan bunga-bunga berukuran kecil dan mudah bergoyang bila ditiup angin adalah merupakan ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Beberapa tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh angin misalnya jagung, padi, dan beberapa tanaman rumput lainnya. Adapun perantara penyerbukan yang ketiga adalah burung. Penyerbukan yang dibantu oleh burung dikenal dengan istilah ornitogami. Tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh burung memiliki ciri ukuran bunga besar, berwarna cerah tapi tidak berbau, dan menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak yang terdapat di bagian dasar bunga yang dalam. Perantara penyerbukan yang keempat adalah kelelawar. Bunga yang dibantu oleh kelelawar dalam proses penyerbukannya adalah bunga-bunga yang mekar pada malam hari, misalnya tanaman-tanaman kaktus. Penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar dikenal dengan istilah chiropterogami. Perantara penyerbukan yang kelima adalah manusia.
Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia dikenal juga dengan istilah antropogami. Tanaman-tanaman ini biasanya berumah dua, artinya dalam satu pohon hanya terdapat satu bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit bertemu putik sehingga sulit melakukan penyerbukan sendiri. Beberapa contoh tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh manusia misalnya vanili, salak, dan kurma.